Yang keras, yang keras, yang keras. Aduh. 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 Udah bisa nengok nih. Better ya? Bukan better, udah bisa nengok. Max. Oh my god! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. What is up everybody? It is a beautiful day back with me, Beams Aryo. YouTube channel Beams Aryo tentunya guys. Hari ini kita mau keretak abal-abal lagi. Kita mau berangkat ke rumah seorang pengusaha muda. Dia bergerak di export import dan di usianya yang masih muda ini dia udah bisa beli beberapa sports car dan katanya sih lagi pesen another sports car lagi. Ya kan, dia udah bisa membahagiakan orang tuanya, membelikan mobil mewah untuk orang tuanya. Jadi kita mau ke sana. Gue mau ngeliat mobilnya karena gue juga one day, amin, mudah-mudahan bisa punya sports car. Gue pengen juga lihat sports carnya dia. Dan gimana ya, gue di saat ngeliat orang-orang yang sukses seperti ini, yang bisa kaya, jujur gue salut sih. Gitu, gue salut karena nggak mudah guys untuk sukses dan kaya. Karena kalau mudah, semua orang akan kaya raya. Tapi butuh komitmen, dedikasi, butuh semangat untuk ngelakuin ini semua. Dan gue juga salut sama orang-orang juga yang kaya akan iman. Itu gue salut juga. Orang-orang yang ibadah, yang berbuat baik, yang melakukan segala perintah yang diajarkan, yang maha kuasa dan menjauhi segala larangan. Ya gue salut juga sama orang-orang yang seperti itu. Karena mereka kaya akan iman. Dan di saat seseorang bisa kaya akan harta dan kaya akan iman, Masya Allah, menurut gue itu udah bener-bener luar biasa banget. Dan itu adalah impian gue dan mungkin adalah impian semua orang gitu loh. Karena di saat kita kaya akan harta dan kaya akan iman, ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa bahagia gak hanya di dunia tapi di akhirat. Anyways, kita langsung berangkat aja. Gue gak mau kasih tahu dulu siapa orangnya biar kalian nanti lihat sendiri siapakah orang ini yang akan gue kretek. Stay tune guys. Oke guys, kita sudah sampai. Langsung aja kita turun. Hey, ma bro, what's up? Gila, akhirnya ya bertemu kita ya. Iya. Setelah sekian lama, ini dia nih. Favorit gue sebelum tidur gue pasti. Sultan kita nih, Aduh, Sultan kita nih, luar biasa banget. Malah biasa aja Kak Bima. How are you, my bro? Baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa, selalu sehat. Selalu sehat. Tadi tuh gue sedikit cerita, ya kan, gue mau ke rumah seorang pengusaha muda, bergerak di bidang ekspor impor gitu, yang kayaknya nih makin hari ini makin sukses nih. Aduh, terima kasih luar banyak. biasa. Gimana bro, perjalanan berapa tahun sih bro sekarang? Dari awal lu mulai Dari ekspor impor? 2015, jadi udah 7 tahun. 7 tahun sih menurut gue bukan waktu yang lama punya sports car ya bro. Iya, ada satu Keren. lagi, cuman lagi di coating, lagi di studio. Oh gitu? Baru beli kemarin. Serius? Damn! Jenis apa bro? Lamborghini. Oh my god. Tapi emang lu suka sports car ya? Kalau kemarin tuh belinya nggak sengaja. Ya, Jadi lagi mau makan di daerah Pluit, mampir di showroom teman. Lihat, terus katanya, ini rare nih, angkut nggak? Ya udah angkut. Jadi langsung kirim. Pas pulang, nyesel nggak ya gue ya? Tapi kok biasa aja ya. Tapi ya udahlah, karena barang langka ya. Iya. Kayaknya ya hampir setiap cowok sih. Ya mendingan mobil dibanding yang lain. Sports car. Dibanding bandel-bandel yang lain. Iya, mendingan mobil gitu. Maksudnya emang dari dulu ya, dari film-film kita tonton. Iya, mimpi anak kecil lah. Mimpi anak kecil untuk punya sports car. Tapi ya 7 tahun tuh waktu yang menurut gue untuk punya sports car singkat ya guys. Luar biasa banget, makanya kita harus bisa semangat. Karena gue bilang pas awal, gue salut semua orang-orang yang bisa kaya. Aduh. Gitu. Karena apa? Karena nggak mudah. Betul. Yes. Kalau mudah, semua orang bakal kaya raya. Bener. Gitu. Jadi, di balik orang kaya itu pasti ada usaha. Ya, nggak sampai lembur, sampai kerja pagi, gitu, udah biasa. Gue kan ikutin Instagram lo, gue lihat dari zaman lo masih kurusan ya waktu itu ya. Masih hitam, ya kan? Iya, mesti fitness bareng Kak Bima nih biar
Tenang, tenang. Nanti abis dikeretak makin sehat. Kita boleh lihat nggak mobilnya? Boleh. Lagi. Nih. Aduh. Gitu. Aduh, si kuda jingkrak. Nah ini juga garasi baru direnov karena biar kayak gini nih tuh. Men. Keren banget, bro. Iya. Asli, bro. Ada lagi Lamborghini langka juga. Iya. Jadi baru beli langka, jadi lagi dirapin catnya. Iya. Ini ntar deh, ini tuh 458 Italia bukan sih? Iya. Iya kan? Ini guys, ini literally tipe favorit gue. Dan ini last engine yang naturally aspirated. Oh gitu. Iya, jadi kemarin beli harganya 5,6 miliar. Yap. Di sini baru 2 bulan harganya sekarang udah hampir 6,5 miliar. Serius, bro. Naik. Investment, bro. Investment. Tahu aja dia yang harus dibeli ya. Iya. Spending money aja di barang yang mahal. Hampir jadi naik 1 investasi. miliar. Hah? Hampir naik 1 miliar. Iya. Tapi ini menurut gue ya, Ferrari yang ini tuh ganteng banget. Serius. Laki banget, ganteng banget. Luar biasa. Dan ini warnanya yang jarang. putih. Putih. Iya. Jadi dia putih dan yang ini versi bicolor. Jadi atasnya hitam, Black top ya. putih dan dalamnya merah. Itu rare. Keren bro. Dan lu niatin buat Nah, ini bikin. tuh. Coba buka, Kak Bima. Ih. Damn. Wow. Nah, coba dinyalain nih. Kita masuk ke dalam ya, kita masuk ya. Iya. Tar dulu. Hati-hati. Tapi emang ya, gila. Waduh, gila ini warnanya. Saya colok Di mana bro? Mana bro? di kanan. Oke, right here. Wait. Nah, Bunyi apa itu bro? mesin. Nah, terus injek rem, Oke. starter. Wah ini emang bunyinya begini bro. Iya. F1 dia suaranya. Man, Ngeri suaranya. this is sweet. Dia kalau Ferrari itu ada noise reduction nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Biar raw. Hah? Raw. Raw banget ya. Gila. Kalau matiin puter doang ya? Puter aja ya? Guys, jadi gue inget banget ya pas waktu itu gue lagi bawa acara otomotif. Gue berkesempatan bawa California T sama yang gokil tuh V12 Berlinetta dulu. Oh, gila itu suaranya sih. Itu ngeri sih, waktu itu gue gas itu nggak berasa ya. Tiba-tiba udah 220 aja gitu kan. Bener. Nah tapi men, kayak ini yang mau gue bilang itu, dulu tuh gue udah bawa acara otomotif, udah sering ngerasain mobil-mobil sport, tapi nggak pernah gue ibaratnya nggak kaget lagi di saat gue denger lagi gitu. Jadi kayak orang norak lagi gitu bro. Ngerti nggak sih bro? Oh my god. Tapi ini suaranya asik karena yang Gallardo, yang aku beli Gallardo Superleggera suaranya lebih ngeraung-ngeraung, jadi ngurang gitu. Kalau ini lebih gitu. Kita dengerin lagi ya bro ya. Boleh. Kita dengerin lagi. Oh man. Coba digas. Ben, gue sampai kemarin tuh gue lagi daerah Senayan, gue ngeliat gue, anjir, ini gue ngeliat nih pertama putih, karena gini kalau merah mungkin gue nggak nyadar, gue inget ini putih nih, waktu itu lo di Instagram lo kan lo aminin dulu kan tuh, ya kan, lo aminin dulu, terus gue liat putih, Giulio nih, gue mikir gitu kan, pas gue agak deket, bisa ekspor kan, wah fix mobil gue putih juga, tapi Foxy guys. Karena yang putih jarang. Iya. Jadi gampang diinget. Iya. Keren sih. Tapi gue guys, jadi gini. Kadang di dunia ini ya, banyak orang yang pada saat melihat orang sukses, bawaannya apa ya, julid. Iya. Tapi kalau gue jujur, gue happy banget. Aduh, bro. terima kasih. Sumpah gue happy banget bisa ngelihat orang-orang yang sukses. Karena gue tahu di balik kesuksesan itu nggak mudah. Banyak gitu. Dan air mata. Iya, dan gue yakin sama diri gue juga, misalnya kayak ngeliat Giulio kayak gini kan, gue sukses, gue tuh tergerak ya, main ngeliat Atta juga gitu, gue tergerak untuk oke, gue harus bisa, karena menurut gue ini semua kembali ke diri kita. Kita punya sama-sama 24 jam, tapi kok dia bisa sih, bisa kayak gitu, karena dia willing untuk cari sesuatu, kerja keras apa segala macem.
Keren sih bro. Nah aku mikir gitu, jadi kayak mau nggak mau kayak dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Benar. Bro, ini awal mulanya lu itu di ekspor itu gimana sih bro? Lu tiba-tiba iseng kesana apa gimana? Enggak sih, lebih tepatnya nggak ada pilihan kan, karena hari itu cuman dapat kesempatan untuk bisa jualan arang. Jadi dari berangkat dari sana, bakar sendiri, ngambil di pasar sendiri, jual ke tukang sate sendiri, sampai akhirnya mikir ini arang jadi apa ya. Terus akhirnya belajar di internet, arang ini bisa jadi briket. Briket itu yang buat sisa. Iya, briket situ. Nah, udah gitu belajar cara bikinnya. Dari situ ternyata barangnya bisa dibikin, ya mau nggak mau kita coba pasarin di luar pasar di internet untuk luar negeri. Dan yang luar biasa dari Julio ini guys, dia nggak cuman sukses terus jalanin, tapi dia willing untuk share sukses story-nya. Ya kan? Iya. Dan banyak juga gue lihat orang-orang yang berterima kasih sama lo karena udah mulai sukses di bidang ekspor impor. Karena dengan cara seperti itu lapangan kerja dikebuka, semua orang akhirnya jadi terbantu. Jadi dengan bisnis ini akhirnya ya mensejahterakan banyak orang. Ya ibaratnya itu ada rezeki buat semua orang. Kita nggak usah takut yang rasa gue bagi-bagi ilmu nanti cuan gue ambil sama orang lain. Enggak ya, tapi bisa aja. We do good, itu pasti kita udah sukses bareng. Indonesia masih terlalu besar untuk kita bisa eksplorasi. Gue sih sekarang yang pasti nih gue aminin dulu aja. Mau kita test drive nggak? Hujan gini nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa. Serius. Nggak, karena gue dulu, gue cerita dikit ya. Gue dari dulu emang suka mobil. Ya walaupun gue belum pernah punya sports car, tapi gue tuh apik banget. Jadi gue bisa menghargai cara lo setting garasi lo pasti orang yang apik. Dulu bro, lo tau nggak? Gue tuh kan mobil hitam tuh paling susah buat kita maintain dalam artian jamurnya kelihatan. Yes. Nah jadi gue cuci sendiri, dan dulu tuh kalau malam minggu bro, gue mau malam minggu nih, dari jam 3 sore gue udah cuci mobil. Oh sama. Ya kan? Sama persis. Tapi ini tambahan lagi nih, 2 jam setelah jam 3 sore itu gue poles sendiri bro. Oh sama. Sampai ada alatnya juga. Iya kan, gue poles. Nah terus cewek udah nunggu dong, tiba-tiba hujan. Wah itu. Terus gue bilang gini, enggak, gue kayak gini, kita di rumah aja. Lu bayangin gak sih bro? Lebih sayang mobil ini. Gila, lu bayangin gak? Terus gue ngebayangin gini, wah gue ada telepon nih sama Julio nih, katanya mau tes mobil. Pas hujan gerimis, udah gue ikutin aja. Kalau misalnya dia bilang jangan. Enggak lah. Bisa ya? Bisa. Oke, siap guys, kita tes. Aku keluarin dulu mobil versi kok. Oke. Gila men. Persiapan terbang. Kita langsung satu ini kan, udah nggak ada parking nggak ini? Udah aman. Ada parking nggak ini? Enggak, soalnya dia halt, jadi bisa langsung maju. Bisa langsung digas. Dan menurut gue ya, nyetir sports car itu nggak bisa kita samain kayak nyetir mobil biasa. Betul. Kalau mobil biasa kita bawa Avanza, Innova, kita gaspol. Kalau ini kita memang harus pakai feeling. Kalau enggak terbang. Gila. Tapi kemarin kok gue ngeliat ini kayak diceperin ya bro? Apa ini lagi masuk sports mode kok lagi rendah? Emang segini. Aduh, oke kita naikin kaca. Nih. Oh di sini. Oh, gitu. Ya. Oke, nyalain AC. Gila bro, ngeri banget. Nah ini asik dia suaranya. Terus Ferrari masih enak dikendarai dibanding Lamborghini. Iya nggak, serius nih. Gue masuk ke Ferrari itu masih nyaman gitu. Iya. Vision kita. Betul. Kalau Lamborghini terlalu turun. Bahagia nggak sih bro? Bahagia banget. Tapi kok bisa tiba-tiba dari Porsche, Ferrari, nambah Lamborghini gimana emang? Nggak tahu ya. Itu nyobain di mana sini? Kini, yang paling kiri aja. Biar langsung dibukain. Gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada kepikiran. Dulu sih punya rasa pengen harus punya, cuman lama-lama kayak ya udahlah nggak harus punya. Cuman kalau ada ya boleh. Iya. Gitu. Kiri nih kita ya. Kiri. Ini jalan ini aman nih semua buat Ferrari-nya nih. Kiri. Nah dari sini sampai di ujung belokan sana nggak ada gajluk kan, jadi. Gue cuman takut ini apa namanya. Jadi ini boleh digas. Gas aja. Gas. Cal. Gila bro. Damn. Tuh suara letupannya pluk. Iya. Gue tuh udah lupa tau nggak rasanya.
bener-bener kan gue bilang sama istri gue, sayang kamu tau nggak, sports car itu kamu pas dibawa kamu tuh kayak kejambak, bener, kayak lagi naik ini apa namanya roller coaster. Masa sih men, tadi gue rasain lagi men, dijambak. Soalnya kemarin itu gue sempet ke Bali kan, terus sama Ajik dipinjemin Porsche, nggak ada efek itu. Kalau ini iya. Dijambak. Gila. Kita ke arah mana nih bro? Kiri aja. Kiri. Ini kalau stand di mana sih bro? Oh ini ya, kanan kiri. Iya, betul. Jadi enaknya Ferrari tuh semuanya langsung tersedia di setir. Udah simple ya, udah all in here ya. Kayak ya udah kayak gaya F1 car ya semua di sini ya. Betul. Dan ini knalpotnya juga yang F1 titanium. Nah, tapi untuk tipe yang lo ini masih full standard atau emang ada diganti? Yang diganti cuman knalpot. Cuman knalpotnya memang yang kompatibel dan support mesinnya, makanya ambilnya yang F1. Kita muter balik aja ya. Muter balik juga nggak apa-apa. Titanium F1. Knalpotnya juga lumayan mahal Kak Bima. Iya. Berapa tuh? Kemarin secondnya sekitar 180 juta. Aduh, gua waktu itu kalau nggak salah inget deh pas gua ke showroom Ferrari lagi mau buat acara itu, spion aja ada yang sampai 100 bro. Iya. Betul. Gua Dan yang karbon atau yang apa tuh? Asuransinya juga lumayan. Asuransi mobil ini kalau yang total loss semua itu aku sekitar 150 juta per tahun. Oke, wow. Dan untuk asuransi extended warranty mesinnya itu sekitar 70 juta per tahun. Jadi mobil ini aja makan asuransi 220 juta. Iya. Yang Lambo sekitar 100 jutaan juga. Iya. Ya kalau nggak hobi sih jangan. Iya benar emang harus hobi. Makanya kan kemarin sempat ngomong sama Kang Sule juga, banyak yang beli buat gaya-gayaan. Ya kan yang mana nggak jadi masalah juga. Uang mereka it's okay. Tapi ya lebih baik kalau memang ada passion di situ. Dan kalau udah punya istri minta izin. Nah, itu sebabnya kan ditanya kayak belum nikah, belum mau ngumpulin mobil dulu. Kalau nikah udah ada ya kan. Kalau udah nikah baru beli, kayaknya susah dapet izin. Aduh sayang gitu. Belinya harus 2 mobil plus tas. Nah iya. Karena mesti beli tasnya dulu. Ada kadonya ya. Kadonya baru mobil. Nah, coba netralin. Iya, ntar pas lewat. Wah. Masih deketin. Asik ini. Ini masih enak banget, ini Vantage drive. Nah ini muter balik lagi kanan boleh. Gila sih, gua lagi benar-benar menikmati nih sambil bermimpi. Karena maksudnya gini, kadang dalam hidup kita bisa ngeliat ke bawah, harus bisa ngeliat ke bawah untuk kita bersyukur. Betul. Ya kan? Nah, kita kasih lewat dulu mobil ini. Nah, di saat yang sama kita harus ngeliat ke atas untuk kita bisa lebih semangat. Bener, harus seperti itu sih. Iya. Biar ada pemicunya. Lagi rame ya. Kalau udah di sini jadi auto perhatian. Iya, pusat perhatian. Suaranya ini enaknya naturally aspirated. Sorry bro. Seru ya. Karena selalu excited juga dengan kecepatannya. Keren. Pas tadi manual lu hasilnya tarikannya kayak gimana? Terbang bro. Holy crap. Merinding bro. Udah pulang. That's it. Gila. Karena selalu gak tahu ya, kalau bisa narik selalu excited dengan kecepatan dan suaranya. Kita di sana ada muter balik nggak? Di sana ada. Oke, sekali deh ke sana. Karena sini lebih sepi. Bro, gila bro. Aduh ya ampun. Gue nggak tahu sih gimana cara ngejelasin ke kalian rasanya seperti apa. Tapi gue doain kalian suatu hari dapat kesempatan, entah temen yang punya, ya kan kayak gue nih numpang sama teman. Ntar kan Kak Bima yang punya. Amin. Atau misal punya sendiri, karena luar biasa banget feelingnya, parah. Guys, tadi on the way home kita sedikit cerita kan, tadi kamera dalam udah mati. Cuman gue jujur gue terharu sih. Julia tadi cerita dulu itu keluarganya nggak ada yang punya mobil. Gue sampai mau merinding gitu ya. Karena gini, banyak orang yang sekarang jadi sultan, bilang dari nol gitu kan, sebenarnya datang dari keluarga yang kaya gitu kan, udah dapat support dan dukungan. Terus pas gue denger dia dulu satu keluarga nggak ada yang punya mobil, gila men. Maksudnya ini adalah bukti nyata di saat kita punya keyakinan, punya semangat untuk sukses, bisa gitu loh. Bener nggak sih bro? Bener. Gitu. Dan
banyak yang banyak yang mikir gini, ya udahlah buat apa punya duit sebanyak itu. Bro, semakin banyakin duit yang lu punya, dengan catatan kita punya hati yang baik. Kita bisa melakukan suatu hal yang positif. Kita bisa bantu orang, kita bisa sedekah, ya kan? Kita bisa ya hal-hal yang baik lah gitu. Dan dia tadi cerita gimana tadi dulu tinggal nyokap lo itu ibu kantin ya bro ya? Iya, ibu kantin dari TK sampai SMA. Dari TK sampai SMA. Itu ibu kantin tuh yang siapin makanan-makanan gitu? Iya, buat anak-anak sekolah. Jadi jualan Indomie. Gitu. Nah bro, berarti lo dulu nih ya, lu gak kebayang ya sekarang ya? Nggak kebayang. Nggak pernah kebayang ya? Nggak pernah kebayang. Cuman selalu aku punya wallpaper Ferrari, wallpaper Lamborghini ditempel di tembok. Dari dulu tuh udah punya wallpaper kayak gitu? Iya. Anjir, kayak gua banget dulu. Wallpaper sports car tuh mas banget ya, kayaknya keren banget. Terus udah gitu aku pasang foto-foto gambar bendera negara karena aku pengen punya mimpi punya bisnis seluruh dunia, dan ternyata alhamdulillah ya semuanya nyampe. Wow, keren sih, keren banget. Dan wah gila sih, pokoknya men, ini gua belum mulai kretek-kretek aja, gua udah seneng banget nih. Gua udah merasa kayak gila sih, ini suatu pengalaman banget bisa tahu jalannya Julio dari yang dulu seperti apa ke sekarang gitu. Karena banyak orang yang kadang ngelihat orang udah serba punya tuh, wah enak banget ya dia, enak banget ya dia, lupa dengan perjuangannya gitu. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kalau ada kemauan pasti ada jalan, gitu untuk sukses. Nah ini adalah bukti nyata langsung. Terima kasih. Sekarang saatnya kita nyambung ke konten kita, yaitu kretek-kretek. Alright bro? Oke. Let's go. What is up everybody? It is a beautiful day back with me, Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo tentunya. Dan seperti kalian tahu, ini dia Julio. Halo, salam kenal. Pengusaha muda yang sekarang bergerak di bidang ekspor impor. Waktu itu gue kenal dia di dunia percupangan, gokil banget deh, pokoknya bener-bener. Sampai ada yang botak ya? Sampai ada yang botak, 2 orang di tim gue, ya kan. Sampai dia minta lagi, gue sampai kayak, wah gila, nih orang, ini duitnya nggak habis-habis. Gue mega enak, kan soalnya gini bro, ada orang-orang yang kalau dagang gitu, udah lu mau beli apa aja silakan. Kalau gue tuh malah gue yang ngerem, malah kayak aduh gue gak enak nih gitu. Tapi nanti gue ada challenge buat lo. Oke. Nanti ada challenge. Waduh apa? Gila loh, nggak, gue yang bikin selalu surprise dari Julio, kan ada pepatah don't judge a book by its cover, betul nggak? Nah, lu tuh tipe yang kalau gue lihat nih bro, kalau gue judge dari cover yang wales, yang tenang. Tapi ternyata orangnya itu apa ya, penuh emosi dalam artian yang baik ya gitu. Nah sampai pas tadi nih naik mobil gitu kan, aduh gue dalam pertama hujan, enggak, ayo pakai, wih asik banget nih gitu kan. Oke, pakai jadi bisa menikmati lah sepatu gitu kan. Karena tadi seperti gue bilang kan, gue sendiri udah gak enak, udah gitu pas di jalan, gue coba manual geber gitu, seneng loh karena kayak selalu excited soalnya. Langsung kayak, wih enak. Sampai gue bisa ngerasain, kan kita ini ada darah nih bro, yang flowing, darah itu ketarik. Mundur. Makanya kalau kita mau jadi super pilot super jet fighter, itu tuh harus bisa nahan G-force. Karena saking kencengnya darah kita ke belakang, kurang oksigen kita pingsan. Makanya mereka dites di alat itu kan bisa sampai berapa G-force kan. Tapi itu kan udah ngerasain G-force di mobil. Gue pengen banget one day, ya ampun mami, I one day have a sports car and you feel. Diizinin ya. Amin. Biar kita bisa ngomong-ngomong. Amin. Anyways, bro. Yes. Hari ini kita akan kereta-kereta. Oke, ini selalu kutunggu. Kalau gue nanya soal keluhan, ada nggak sih keluhan yang lo rasain, bro? Lagi ada banget. Apa nih, bro? Nggak bisa nengok kiri, nggak bisa nengok kanan. Oh, serius? Iya. Kaku? Sakit, bro? Sakit. Oke, tapi... Ini udah 3 minggu. Udah 3 minggu? Alright. Kita akan lihat nanti, karena ini bisa macem-macem sih. Bisa salah tidur, bisa lagi kurang fit, bisa juga mungkin kaki panjang yang nggak pas, yang menyebabkan ruas-ruas tulangnya juga nggak pas, sampai akhirnya ke lehernya kaku. Tapi one thing for sure, I'll do my best, dan mudah-mudahan feel better. Alright bro? Yes, thank you so much. Siap, duduk di sini, lihat ke depan. Oke. Nah sekarang kita cek kekuatan dulu. Tangannya ke kanan seperti ini bro, di kepal, lihat ke depan. Gua akan tekan, lu tahan sekuat tenaga. Oke? 1, 2, 3, tahan. Harus lu tahan. Gua akan tekan ke bawah, tahan. Serius bro? Ini udah sekuat. Itu ditahan? Udah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wow.
Ini power loss besar, bro. Oh iya. Huge power loss. Baru udah sekuatan aja. Jadi gini, sorry, bukan masalah, gua kan nggak olahraga, gua kan harian nggak pernah nge-gym, no. Tiap orang tuh punya kekuatan dasar di saat dikasih penekanan, dia bisa nahan, maintain. Of course kalau kita kencengin terus pasti turun, tapi gua hanya cari, lihat depan lagi, satu titik di mana, nah tapi ini nggak ada tahanan. Nah, tapi ini nyambung dengan keluhan lo di leher, karena apa? Cervical kita C1 sampai C7 ini banyak saraf-saraf yang mengatur kekuatan ke tangan. Jadi kalau di sini ada yang kompres, otomatis peredaran darah sama saraf tuh ketekan untuk ngasih power, dia nggak maksimal. Gitu. Makanya banyak orang-orang yang bermasa seperti ini, orang yang UFC, mereka jiu-jitsu. Emang aku tuh sebenarnya UFC diam-diam. Enggak lah. Ternyata ya. Mau berantem sama siapa? Oke, kayak gitu lagi, bro. Kayak gitu lagi. Alright, nih seperti ini. Lo punya channel YouTube juga ya, bro ya? Iya. Tahan yang keras. Yang keras. Ini udah keras. Oh man, this is bad. Oke, balikannya. 1, 2, 3, tahan yang keras. Wow. Kita bakal berusaha fix itu. Channel YouTube lo apa namanya? Julio Export. Julio Export. Ada di bawah sini buat teman-teman yang mau belajar, yang mau ikut sukses. Karena lo di situ juga sharing ilmu ya? Iya, banyak. Semua yang seputar ekspor lah. Iya, kayaknya ini udah saatnya nih remaja kita nih, remaja-remaja Indonesia ini semangat untuk sukses. 7 tahun loh, udah bisa punya sports car yang ketiganya. Iya dong. Dan membagikan orang tua dan lain-lain. Ayolah, harus bisa ini. Gua pulang dari sini, Mami, kita cari duit gimana caranya? harus. Gila, kalau perlu nih, kalau dari YouTube kurang nih, kalau perlu gue terjun ke impor ekspor. Bisa aja kan? Boleh. Iya nggak, siapa aja karena bisa. Karena kan dunia ini terlalu luas untuk bisa dieksplor. Iya. Maksudnya, gue nggak tahu deh, gue ekspor boneka golden. Oke, bro, kita mulai dari jari-jari dulu ya. Kita mulai dari jari-jari dulu, ini buat audio. Jari tangan? Yes. Jam tangannya, bro. Di sini, kenapa? Udah rolling. Di sini ada saraf di antara jempol sama telunjuk. Gue kasih 10% dulu. Ini terhubung dengan banyak organ-organ di dalam. Nah, kalau sakit bukan berarti kita nggak sehat. Bisa jadi lifestyle kita lagi kurang bagus, lagi banyak begadang ya kan, orderan. Betul. Nah, terus junk food bisa juga gitu. Karena gue inget suatu saat di masa hidup gue di mana gue dikayak 10% sakit banget. Nah, tapi itu gue lagi, hidup gue lagi nggak beres lah gitu. Ini 10% ya? 10%. Kalau 20, jangan. Nah, tapi sakit itu wajar, pasti ada sakitnya. Nah, lo bisa tenang kayak gini, walaupun lo tahan pun ini udah bagus. Orang yang bermasalah nih, kalau gue tekan gini aja udah kayak kesurupan gitu. So, it's good. Oke. Lumayan lah ada baiknya. Iya. Lemes. Oke. Alright. Oke, kita pindah ke tangan sebelah. Aman ya? Aman. Tekan lagi dulu. Napasin aja, relax. Ini lebih sakit yang ini, bro. Serius, bro? Just breathe. Ini kalau ditanya bagian paling gak enak, kretek-kretek ya paling ini, bro. Breathe. Dalam ya. Sakit banget. Iya. Tapi lu sakit aja masih hebat ya. Tarik nafas di dalam. Let out. One more. Kayaknya yang ini lebih sakit dibanding kayak gitu ya. Iya, lebih sakit ya. Sakit. Alright. Oke. Wow, lengkap nih yang kiri nih. Oke, so far good. Tangan di pinggang seperti ini, bro. Oke, nanti pas gua bilang oke, lu giniin. Gini. Jadi sikutnya lu ke belakangin. Oke. Nah, like that. Oke.
Tahan dulu. Wow. Oke, relax, belakangin. There you go. Ada adjustment kecil, one more. Alright. Tarik ke belakang ya. Sejajarin dulu, sejajarin dulu. Lepas, kendorin. Nah, sejajarin dulu. Alright, ya belakangin. Waduh. There you go. Waduh. There you go. Jadi kita reset the shoulder cuffs di sini. Oke. Biar lebih smooth. Wow. Bisa ya bunyi Bisa. gitu ya. Kayak ini gerakan apa nggak nyangka gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba bunyi. Alright. Tenangin dulu. Lemas. Kita waktu terakhir ketemu di Bali ya, Bro? Iya, di Bali. Aduh. How long ago was that? Berapa bulan lalu? 6 bulan ya? 6 bulan ada ya? Lemas. Okay, good. Lemas. Turun. Good. Alright. Oke. Gimana so far? Oke, so far so good. Ya. Sekarang kita cek panjang kaki, Bro. Pala di sini, terlentang, kaki di sini. Oke. Ini yang penting nih. Ini yang penting. Soalnya kalau berdiri lama tuh suka sakit. Nah, Ininya itu. nih. Nggak tahu ya, ngaruh nggak ya? Oke, kita lihat. Kita sejajarin dulu badannya. Relax aja dulu. Relax, jangan tegang ya, badannya Oke. relax. Kita make sure Rata. Nah, kita lihat panjang kaki kita sejajarin. Honestly, untuk panjang kaki sih sebenarnya bagus, Bro. Not bad. Not bad. Maksud gue bukan yang kasus parah. Kadang kalau orang udah sakit tulang punggung, leher, suka parah, ini bisa gue bilang nggak nyampe 1 senti. Sekitar 8 mili lah. Yang kanan lebih panjang. Which means, kalau lo berdiri, Miring. lo bertumpu sama yang kiri. Oke. Gua nggak tahu lo sadar atau enggak, tapi biasanya kalau yang lebih orang itu akan selalu bertumpu sama yang lebih pendek. Iya, iya. Which jadi kayak gini nih. Iya. Nah, kayak Betul. gitu. Karena kanan lebih panjang. Nah, masalahnya, walaupun ini nggak sampai 1 senti lebih, 5 mili aja udah bisa bikin our back sakit. Karena tiap lu jalan, ini akan nekan ke atas, Iya. pinggulnya akan lebih naik, akan ada curvature. Iya. Gitu. Bahkan berdiri aja lama sakit. Nah, oke. Alright. Lemesin. Relax. Good. Lemesin lagi, relax. There you go. Krek. Lemesin. Good. Alright. Oke. Kita adjust dulu. Lemesin aja, Bro ya. Oke. Lemesin, kita adjust pinggulnya. Ini kadang terasa sampai ke lower back. There you Waduh. go. Berasa ya? Iya, Tulangnya kayak klek. Iya, sampai pinggangnya juga duk. Yes. Naik dikit, Bro, sorry. Naik, alright. Like that. Good. Lemes. There you go. Waduh. Alright. Aduh. Yes. Oke. Seperti ini. Nah, ini, Bro, gue mau lo masukin, tahan dengkulnya ke dalam sekuat tenaga. Oke. Oke, rapetin. Yang keras. Aduh. You feel that? Aduh. Lahir baru. Bro, lo tau nggak? Itu buat ade lo, peredaran darahnya jadi bagus banget, Bro. Aduh, gila. Serius. Langsung lahir baru nih. Serius. One more time ya, Bro. Boleh, Just in boleh. case. Ini adjustment yang penting banget. Boleh. 1, 2, 3, tahan yang keras. Oke, good. Aman. Aduh. Aman. Wah, ini belum married ya, Bro? Belum. Wah, kalau udah married langsung jadi kembar. Amin. Serius. Oke, sekarang, sorry, ini dulu. Sekarang tengkurap, Bro. Lihat ke kiri. Tengkurap Lihat ke... gini. Tapi tengkurap. Jadi nengok nih. Ini pakai bantal masih boleh. Lihat ke kiri nggak apa-apa. Ini sibuk nyari duit terus. Sibuk nyari duit. Masalahnya nih,
Kadang kalau orang udah mulai sibuk nyari duit terus, suka lupakan kesehatan. Nah, ya nggak? Bener nggak? Padahal gym di sebelah. Yes. Tapi nggak ikut juga. Sesimpel jangan gym dulu, minum air putih aja dulu yang banyak, bro. Nah itu. Iya kan? Iya. Lemes. Borongan tuh, bro. Bisa gitu ya? Yoi. Lemes, relax. Waduh. Aduh. Segitu ya? Gak nyangka. Dan yang orang gak nyangka adalah ternyata bunyinya tuh beneran. Iya. Orang mikir nih editan. Gue inget banget lu pas awal-awal banyak banget yang bilang gini, fix, ini bohongan bunyinya. Enggak gitu. beneran guys. Aduh. Ih, lo nyari apa? Aduh. Oke, good. Alright. Nah, sekarang kita lepas tension dari lower back sini. Lemesin aja, relax aja, tenang, good. Oke, one more. Good. Oke. Lemes lagi. Lemes aja, relax. Good. One more. Alright. Oke. Wow. Nah, ini dia nih yang penting nih. The back menyemalat, so ini your back nih tense banget, bro. Serius. Ini tense semua nih, bro. Sakit, bro? Lumayan. Ada ya? Ada sakitnya ya? Ada. Oke. Nah, ini gue udah curiga di saat muscle itu tense. When the muscle is tense, dia adalah bentuk apa ya, badan untuk ngelindungin the bone. Jadi kalau the bone mungkin ada misalignment atau nggak pas, otot itu akan menguat, mengencang gitu. Nah, makanya di sini dia keras. Ini gimana rasanya, bro? Oh, lumayan. Wah, berarti lower back juga ya. Nah, ini gue harus titip nih, bro. Satu, postur. Kedua, weight. Masalahnya penyakit orang sukses, perutnya membesar. Loh, kok itu? Nah, itu. Bener nggak? Iya kan? Karena makan enak apa segala macam. Aduh. Naik 15 kilo. Kecuali kameramen gue. Aduh. Belum sukses. Tapi nemenin istri kan lagi hamil. Lo kan nemenin istri ikutan. Nah, ini, bro, this is all tense, bro. Lihat, you feel it? Right there, nih. Nah, jadi dari sini nih, misalignment di sini yang bikin akhirnya di sini lock up. Ngerti nggak, bro? Alright? Kita akan, pokoknya lo kalau nanti harus nengok kanan kiri, yang penting lo nyaman, lo kasih tau gue ya, bro, ya, nggak apa-apa. Siap. Oke. Kalau sakit kasih tau ya, bro. Oke. Buat relax otot ya? Iya. Jadi nih, nah ini dia lihat udah mulai lebih kendor. Tadi tuh keras banget. Jadi sebenarnya otot yang sehat itu bukan otot yang keras. Kita mikir, wah, otot harus keras. Enggak, otot yang sehat itu sebenarnya dia keras pada saat kita kerasin gitu. Cuman selain itu, dia harus lembek kayak gini. Harus lemes lah intinya. Iya. Oke. Alright. Oke, bro. Tarik napas yang dalam. All the way out. Buang. Kayak gitu ya, bro. Dilemesin aja, relax. Napasnya dibuang full nanti. Relax, deep breath in. All the way out. Buang, nice. There you go. Big one, bro. Wah. Ya, enak. Relax. Napas yang dalam. All the way out. Good. Abis. Oke. Ini tense nih. Tapi memang yang paling keras saya di sini itu yang paling dibutuhin.
Relax. Napas yang dalam. All the way out. Rasa nggak tadi? Deep banget, iya. Deep banget itu tadi. Oke, nanti ada beberapa gerakan for the back lagi. Karena kadang ada 1-2 gerakan yang nggak bisa, kita harus yang lain. Cari lain. Sekarang lihat ke kanan seperti tiduran miring. Oke, ke arah sini. Lemas aja. Stretch, breathe out. Good. Oke, tense. Oke, it's okay. Good. Alright. Kita kembali, balik ke arah sini, bro. Kaku. Tapi memang kadang dengan tulang juga ya, bro. Kita tuh nggak bisa kayak, wah, langsung sekali bunyi gitu. Ada kalanya tuh itu kayak sebuah maze. Yang ini. Tadi digigit bunyi. Nah, iya. Kadang memang yang butuh bunyi juga belum, sorry. Belum tentu dua-duanya. Ada side yang memang lebih dibutuhkan dibanding side yang lain. Good, relax. There you go. Oh, alright. Dan gue tuh selalu kalau mulai, intensity gue pasti low dulu. Karena gue mengenal orangnya dulu, gue harus tahu kan. Karena tiap orang, biar nggak terlalu. Yes, jangan terlalu kita keras, ekstrim, malah nanti badannya malah nggak enak. Alright, duduk bro. Tangan di belakang seperti ini. Yes. Renggangin dikit aja. Nggak ininya, jarinya. Nah, oke, kayak gini. Good. Nggak apa-apa ini. Kita stretch. Alright. Kadang walaupun adjustment nggak menghasilkan bunyi, tapi untuk kita nge-stretch, kita gerakin kayak baut yang udah kaku. Kita gerakin tuh udah membantu. Iya. Oke. Kalau tangan diginiin, lo ke atasnya coba bro. Gimana rasanya? Terus, agak nyangkut nggak? Iya. Oke, alright. Ini kayak belikat nih. Ini adalah penyakit orang sibuk cari duit. Iya, kayaknya sama gitu ya. In life itu semua ada consequences bro. Iya, Ya kan? Kita ngurusin badan, sehat, nge-gym sehari 3 jam, 6 minggu sekali, emang ada fulus. Iya kan? Bener nggak? Kita cari duit ya pasti terkadang badan, bener nggak? Tinggal mau mana nih gitu. Tapi kalau gue sih enakan ada duit sih, tinggal semangatin aja olahraganya. Iya. Konsisten. Iya. Oke. Ini lemesin. Jadi seringkali masalah shoulder awal dari belikat yang nempel. Oke. Nah jadi jari gue akan masuk untuk kita renggangin belikat. Oke. Penting dilemesin aja, jangan dikerasin. Nah ini udah agak kaku nih bro. Nah jangan dikerasin. Emang ada sistem, ada kayak pentek ngencengin. Iya. Harus lemas aja, lemas. Nah lemas. Here you go. Nah, ini harus digerakin nih. Ini bagus masih bisa masuk nih. Ada yang udah kaku banget. Jari bahkan udah nggak bisa masuk. Alright. Wah iya benar. Sebelahnya. Lemesin aja, lemesin. Nah, ini nih. Lemes. There you go. Nah, ini harus digerakin. Ntar, lemes lagi. Oke. Oh. Agak sedikit kaku. Tapi banyak ya, ini juga nih datang from the neck bro. Makanya the neck ini salah satu yang paling penting yang harus di-adjust. Nah ini biar belikatnya ada movement lagi. Nah, Lebih mending. iya. Coba digerakin lagi bro, tangannya kayak tadi. All the way up, turun, nah, lebih flowing. Naik lagi. All the way up, yes, good. Nah, memang ini salah satu olahraga yang harus sering kita lakukan, ngerti nggak? Kalau kita udah lama nggak menggerakkan
shoulder sama belikat kita, dia jadinya nempel, bro. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, tapi lihat. Pas lu turun, coba turun. Lu ngerasa nggak ada getar di sini? Iya, dia bunyi. Bunyi sih kadang itu ligament, nggak apa-apa. Tapi pas turun lu rasain ada getaran. Nah, iya. lihat nggak di situ? Oh iya. Kok iya sih? Nah, Oh, iya sih. ini adalah, iya sih. jadi gini, otak kita itu nyambung ke our spinal cord, ya kan? From C1, C2, C3 all the way. Nah, di saat informasi yang terhambat, the body sometimes getar, Iya. shake. Makanya orang-orang yang pernah ngalamin spinal cord injury, seringkali dia bakal shake, Megang gitu. tangan, megang apapun. Gitu. Nah, kita yang sehat sebenarnya, tapi di saat ada yang kehempit, itu bisa terjadi. Nah, hopefully kita bisa rilis bagian-bagian yang kehempit itu. Iya ya, bisa getar gitu Yes. Gua ngelihat, pokoknya orang kalau udah masalah leher, beda kaki terlalu jauh, pas gini pasti ada tremornya. Oh iya. Iya bisa jadi tremor. Iya. Iya, ini range of motionnya dikit banget. Alright. Okay. Relax, bro. Just relax the body. Relax your shoulder. Tidurin aja. Oke. Ini tense banget. Relax. Oke. Gak apa-apa. Wow. Damn. Intense banget, bro. Serius loh. Aduh. Iya, serius. Kenceng banget ya. Asli. Iya udah 3 minggu susah nengok. Oke, lemas. Relax, lihat atas dikit. Good. Lemas. Wah. Beda sama yang tadi ya? Beda, jadi kalau yang tadi itu occipital lift. Jadi kita ngangkat. Oke. Nah, kan bunyinya ada macam-macam ya. Nah, sebenarnya occipital lift ini yang paling penting buat ngerilis. Oke. Gitu. Tapi yang gue bilang, badan tuh nggak bisa kita paksain. Iya. Jadi ada kalanya ya it takes time gitu loh. Oke. Nanti mungkin kita selesaiin beberapa masalah, ke atasnya kebuka gitu. Tapi kalau kita mau semuanya bunyi, nggak bisa. Iya gitu. sih, badan nggak bisa di. Relax, lepas. Oke. Alright. Oh. Kalau dulu aku suka mencet-mencetin ini sendiri. Iya karena, Boleh nggak sih? nah itu dia. Jadi di saat kita pengen, kita tuh kayak, aduh ini my back, kenapa kita pencet-pencet? Ada orang yang neken-neken ke pojokan. Iya, aku suka mencet-mencetin ini sendiri. Gitu. Ya itu karena secara nggak langsung, lu tuh lagi, badan tuh lagi ngasih tahu di sini ada masalah. Nih. Iya. Gitu. Tense. Nggak apa-apa. It's okay. Berarti ini harus nyambung nih nanti nih, harus ada part lagi nih, ya kan? Waduh. Nah, sekarang, ntar bro, sorry ini gue taruh di atas. Oke. Ini geser dikit dulu bentar. Siap. Nah, oke. Handuk, ini 9 menit handuk nih. Keren ya. Iya. Tapi ini mendingan sih. Iya, nggak karena gini, walaupun kita nggak ada efek langsung, dengan kita gerakin tulang, pasti itu ke depannya itu akan release pressure untuk lebih enak. Ini enak. Tadi Iya. tadi nengok aja ketarik. Ini lebih kebuka. Di Iya. ke arah sini malah lebih bagus tuh. iya. Oke, relax dulu, relax. There you go. Relax. There you go. Nah, Wow. ini yang gue maksud. Wow. Untuk bunyiin satu tulang itu ada 2, 3, 4 option buat kita bunyiin. Iya, Ngerti nggak? iya. Di satu sisi ini nggak mau, mungkin harus coba yang lain Iya. gitu loh. Wow. Iya. Keras ya. Nah, akhirnya kita berhasil bunyiin C1 bro. Iya. Jujur gua Itu salah tuh tadi. gue dari tadi penasaran kenapa, karena ini yang akan membenarkan tangan tadi, kekuatan tangan Oke. lo. Makanya pas tadi belum bunyi, wah nanti gue tes tangannya nggak ada perubahan nih, Iya. gitu kan. Hopefully sekarang udah akan ada perubahan. Relax, lemas. Wah. Alright. Wah, mantap. Oke, naik ke atas dulu. Turun lagi. Tangan di perut. Breathe in. Kita stretch all the way out. Relax.
Relax. Good. Nah. Oh, bunyi. Udah bunyi tuh ya. Itu berarti ada yang ketekan guys. Di stretch aja udah bunyi. Napas yang dalam. All the way out. Nice. Wah. You go, man. Gua aja denger itu. Ada. Gile. Bunyi 2 kali. Iya. Pas stretch sama pas ditarik, prok Iya. gitu ya. Nah, itu titik-titik yang terkompres. Di pinggang ya tadi ya? Nah, itu dia. Kan pas gua tekan ada bagian-bagian yang rasa Iya, sakit kan. iya. Itu ke pinch. Karena gini, ini ada vertebrae. Vertebrae itu kan ruas tulang. Oke. Di antara itu ada disc. Ini ya, apa bantal ya? Bantalan. Di saat ini terlalu ketekan, entah karena kaki panjang sebelah, dia miring, atau pressure dari atas gitu kan. Nah, dia ini Balik bisa lagi. rusak. Oke. Pada saat dia rusak, dia akan namanya slip disc atau ruptured disc. Nah, dia keluar dikit aja bro, kena saraf. Aduh. Itu udah bisa kebas ke kaki. Aduh. Itu udah bisa sakit. Sampai orang nggak bisa gerak. Nah, jadi Tidur sakit, apa sakit. penting banget buat kita dikompres biar si bantalannya tetap dalam balik kondisi lagi. bagus. Wow. Gitu. Wow. Amazing. Amazing ya bro ya. Wow. Keren. Ntar, mumpung lagi di sini, stay di tempat dulu. Kita ukur kakinya lagi. Oke, ini lagi masih lurus. Kita make sure level. Gue level. Nah, ini keren. Coba foto-foto. Mana? Gua Iya, suka. berasa kok. Gue bahagia banget kalau dari satu sesi udah bisa lurus. Itu adalah kebahagiaan gue. Berasa kok tadi. Ya. Jadi kalau orang capek nggak? Wah nggak, gue nggak capek. Gue seneng banget. Wah, thank you. Tapi udah nggak sakit tadi digituin ya? Hah? Pas awal-awal ditekan kakinya, pinggang sakit. Nah, iya Sekarang udah nggak? nggak kayak tadi ya. Tadi kan pas gini, aduh berasa. Iya, ditekan gitu aja pinggang sakit. Oke, alright. Sekarang berdiri bro. Wow, mantap. Ke sini, oke. Tangan di belakang seperti ini lagi. Good, turun dikit. Oke, good. Lemes. Good. Oke, buka. Tangan di atas tangan gue. Di atas tangan gue. Nah, iya. Turunin ke bawah. Oke. Dijepit. Set. Jepit. Itu kalau masih ada yang sisa ke kunci, itu akan kebuka. Alright. Wow. Kaki udah lurus. Duduk bro, bersila lagi. Wah, udah bisa nengok nih. Better ya? Bukan better, udah bisa nengok. That's good. Tadi sampai sini. Oh, iya. Oh, yang terakhir tadi. Yang terakhir. Tangan kanan seperti ini. Oke, relax aja. Set tahan yang keras, lihat ke depan. Oke. Lain. Kok bisa ya? Lain gak bro? Lu rasain lagi deh. Ini lu lihat muka gua nih, gua sampai usaha nih. Kok bisa ya? Tadi pertama guys, aduh, gua tuh kok udah ngerasain kayak gitu. Aduh, sedih. Kok bisa ya? Ngaruh di gara-gara apa ya? Iya loh. Lu tau orang kalau cedera tulang belakang, dia sampai lumpuh. Ini kalau udah putus. Oh, wah. Jangan kan putus nih. Geser. Kayak apa yang gua alamin aja, ketekan aja. Gua lumpuh dari leher ke bawah. Kayak almarhumah Adelaide Newland juga, iya kan? Sekarang kita ambil versi lebih ringannya. Tekan dikit aja, power. Gitu. Iya. Nah, begini lagi, set. Seperti ini, tahan yang keras. Kok bisa sih? Kirain bohongan, thank you loh. Ini udah bisa nengok, asli nggak sakit. Iya. Kalau yang tadi tuh nengok sini sakit, nengok sini. Iya. Tapi intinya yang lebih gue happy. So gue happy satu, gue happy adalah satu kaki lo rata. Ini terutama karena gini. Kalau kita misalnya gini, kita fokus sama lo bilang gini, Bim leher gue sakit. Oke deh, gue tanganin leher lo. Tapi itu bukan inti masalahnya. Oke. Mungkin anak sebentar, tapi kembali lagi. Inti masalahnya adalah di panjang kaki. Oh, ngaruh dia sampai bawah ya? Di saat kaki lebih panjang, setiap kita jalan, satu pinggul akan lebih ketekan ke atas. Pinggul kita adalah fondasi our back. Kalau satu kayak gini terus, lama-lama penekanannya nggak rata. Makanya kalau jalan tuh jalan setengah jam ya, itu tuh sampai
kayak mau meninggoy kalau kata anak muda tuh. Kalau jalan lagi belanja gitu kayak aduh butuh tempat duduk karena telapak kakinya tuh sakit banget. Karena nggak level. Jadi satu mungkin lebih sakit, pegel atau apa. Jadi kaki udah rata. Kedua, tangan lo tadi jujur. Kadang orang berpikir gini, aduh, gua kan olahraga. Tiap manusia namanya bergerak harus punya sedikit kekuatan setidaknya. Tadi pas gua tekan, gua pegang kencang, gua pikir lo belum siap. Itu udah sekuat tenaga. Iya. Tapi pas udah, Kok bisa ya? that's good. Thank you so much. Mantap. Thank you. Nah, guys, oke, challenge nih, asik the challenge. Wow, apa nih? Tapi challenge-nya no pressure ya bro, no pressure. Jadi gini, waktu itu gua inget banget yang gua bilang itu kenal dia di dia percupangan, gokil Julio nongol ya kan. Berarti orang nih gua tahu ini kan gua udah ngalahin. Yeah. Gue yang ampun, as a seller. Gue yang ampun as a seller. Nah, gue itu bro di setiap kretek-kretek ada kaos. Ada kaos dan ini gue lelang ke para sultan. Oke. Hanya sultan-sultan aja yang gue lelangin. Yeah. Kretek abal-abal yang gold. Gitu kan. Nah, ada beberapa pemegang rekor. Buat Julio bebas ya berapa terserah. Yakin saya bos. Lu jangan ngomong bro, ini sultan bro. Buat dia, lu nggak tahu anak-anak dibotakin. Lu 100 juga dia bisa botakin pala lo. Apa bos botak bisa maaf. Kalau 100 bisa botak. Gak mungkin lu botak, lu yakin? Lu Berani nggak yakin. Lu kalau botak mirip Ya udah boboho. nggak apa-apa, 100-in aja. Tak mirip Ya udah boboho. nggak apa-apa, 100-in aja. Seratusin aja. Kirim nomor dekat nih. Oh my god, Mbak, ada gunting nggak? Ada gunting, gua nggak mau tahu. Gua nggak mau tahu. Sekarang di luar lu kayak bobo, mampus kan gua bilang. Kamu itu yang pajangin. Guys, gila, serius nih bro. Gila men, gua main merinding men, lihat bro. Gua main merinding bro. Gua main merinding bro. Gila bro. Botak. Don't judge a book by its cover. Tampangnya santai, relax bro. Wah, selesai boboho. Mbak, minjam gunting, Mbak. Di depan gunting. Boleh. Gas. Guys, behind the scene jangan ikuti jangan kemana-mana, kita akan botakin Yuso, dia kemakan omongannya. Mulai besok dia bakal kayak boboho, bulat. Dia bakal kayak boboho. Nanti sisanya gue rapin di rumah. Di sini kita gunting dulu. Gue nggak mau dia sampai rumah ada alasan AWO. Harus gunting. Thank you banget Julio. Aduh, siap, terima luar kasih. biasa. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Julio Iyo. Julio Iyo, gua taruh di sini, dan juga YouTube channelnya yaitu Julio Export. Julio Export. Bro, sukses selalu bro. Aduh, thank you. Man, it was a pleasure. Gila sih, gokil Terima kasih banget udah sih. nyembuhin leher. Yes, dan lo kapanpun lo mau dikeretak, lo kabarin gue. Siap. Oke bro, jangan gak enak. 2 minggu, 3 minggu lagi, bro, gue mau dikeretak, gue datang. Siap bro? Terima kasih. Alright. Thank you. Lo kayak maling ketangkep dong lo. Ya ampun. Mau tahun baru Cina nih bos. Bro. Oh iya udah bos Inja ya. Lihat anjir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robi. Anjir. Sementara gini dulu ya guys, nanti di rumah gue mau rekam juga, mau gue abisin botak pelontos biar kayak bakso. Wah, ganteng. Perlu diukir bisa ekspor kan? Wih. My bro, luar Thank you, biasa thank you, banget, thank you. gokil, Julio gokil, the best. Terima kasih, Sukses terima selalu kasih. bro. Bye guys, thanks Bye-bye. for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Guys, kita selesaikan ya guys, sudah di rumah. Thank you banget. Julio dari Bisa Ekspor yang udah membeli kaos kertas-kertas dengan harga 100 juta rupiah. Kita langsung bikin Yuso jadi bakso.
Oke guys, it's a wrap guys. Dahsyat. Keren. It's a wrap.